Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama kami Subhanul Asikin. Ya, kali ini kami akan menceritakan sedikit perjalanan kami kemarin ke Gunung Cikuray yang lumayan Menguras tenaga ya. Iya, benar, menguras tenaga, menguras beban pikiran, tenaga, semuanya pokoknya. Nah, terutama nih ada teman kami yang merasakan bagaimana mistisnya Gunung Cikuray. Tapi sebelum mistisnya, daripada kita langsung ke mistis, mending kita cerita-cerita dulu yang adem-adem. Apa tuh? Apa tuh yang ada? Kayak perjalanan seseorang yang seperti robot. Ada berapa pokoknya ya? Ada. Kayak ada di sekitaran sini. Kira-kira yang mana dah? Coba kita komen di bawah, komen. Pokoknya perjalanan kali ini terutama buat teman-teman kita nih Subhanul Asikin yang baru pertama kali mendaki gunung. Saya. Siapa aja nih yang baru pertama kali itu? Saya. Sama Ocit satu lagi. Sama satu lagi Kaki dia. Tidak hadir. Iya, sampai dia nggak bisa jalan, bos. Buset dah. Sedih dah pokoknya. Gara-gara ikutin coach. Nah, pokoknya buat lulu semua yang mau naik Gunung Cikuray, boleh cari tahu dulu gimana rasanya, gimana treknya di Gunung Cikuray. Ya enggak? Nah, perjalanan kali ini akan diawali oleh teman kita nih yang cukup menyeramkan. Oke. Nah, kepada Robi disilakan Robi. Gua dulu. Yoi, Robi. Robi punya Gimana Robi? cerita apa sama di perjalanan Cikuray atau dari perjalanan awal gitu? Gimana? Jangan awal, jadi cerita dulu. Dia terakhir. Jangan berjalan ke atas itu. Oh, perjalanan kata Kita cerita dulu. Jadi gua dulu nih ya. Oke, dari Tirta. Gua pertama nih masih santai ya kan, senam, masih enak, sehat. Naik pos 1 juga masih lumayan lah, masih enak gitu. Soalnya jalannya juga masih landai. Masih enak. Nah, udah sampai pos 2 kan, kita nyantai tuh ngopi. Dan bertemu orang Cilacap kan? Ketemu pendaki lain. Iya. Kita so asik. Iya. Nah, dari situ kan, dari pos 2 kan yang mau ke pos 3 udah, maksudnya rombongan udah ada yang duluan. Udah ada yang jalan duluan dan gua belakangan tuh, bagian santuy karena kita baru. Jadi iya. Karena ada Awal-awalan gitu ya. Awalan. Dana. Nah, gitu. Sampai pos 3. Itu juga cuma ada lu ya. Lu sama siapa? Ya, ada gua sama Ocit sama si Arjo. Jadi untuk kalian semua, untuk informasi nih, kita tuh terpisah guys. Dari 10 orang kita kebagi jadi beberapa kelompok. Ada yang pertama naik itu Robi sama Raihan. Nanti orangnya kita masukin fotonya. Robi, Raihan sama siapa lagi Bi yang pertama? Oke, nah yang kedua ada Bapak Farhan dengan siapa aja? gua, Alung Dan sama kedua. enggak, gua berdua pokoknya gua ada berdua sama satu lagi tuh. Gua pertama di awal. Oh, berarti ada lagi. Tadi siapa aja Robi? Yang pertama Gua, Ricky, sama si Ocit. sama Buya aja lah ya, masukin Iya. Usian dia diajak. Iya. Yang kedua dia tadi sama Alung. Iya. Yang ketiga kita, ya kawan Fikri santuy dan santuy. Gua Fikri dan Bolok, terus ada satu lagi anak Cilacap yang ketemu di jalan namanya Coki dan Amba. Kita naik. Nah, Lanjut nih ya. Jadi cerita mistisnya itu dimulai dari gua nanjak dari pos 3. Itu udah dari pos 3 itu gua udah benar-benar ngeblank. Ya bentar deh. Gua merinding, Cuk. Serius nih, manusia lebay kan kayak gini. Cerita gua langsung Bang, ngerol terus. Serius nih. Baik banget merinding. Kayak ada nempel lagi. Lanjut. Ya gitu dah. Pokoknya kan dari pos 3 tuh gua nanjak sama lu ya. Iya, sama gua. Sama satu lagi si Arjo. Nah, itu gua udah bertiga. Nah, dari situ gua udah bener kayak udah ngeblank. Itu juga udah mulai capek sih, namanya baru ya kan. Nah, jadi pas di pos 3 Tirta, gua sama Arje bertiga. Jalan bertiga ngelewati pos 3 dan jalurnya gimana, Pak? Jalurnya mantep dah. Mantap. Itu untuk orang-orang lebay ya. Kita sebelum dia barengnya sebelum Mas juga ya? Ya, jalurnya gimana? Terus Pak, terus lanjut. Terus, ya kan dari gitu yang di tim depan nih, Robi, Alung ya, Ocit udah nungguin di pos 4. Udah gitu, udah ketemu, jalan lagi duluan. Nah, kita belakangan lagi.
itu udah pokoknya udah kacau, udah baca bacaan juga udah kecot banget, udah kagak bisa. Udah mikir apa-apa ya. Iya, Udah kayak mikirnya udah badan lemes. nyampe ke kata. Pikiran juga susah gitu, kayak keganggu. Lemes. Udah jalan lagi nih, belakangan lagi di pos 5 berhenti lagi karena capek lah ya. Ngap. Ngerti. Nah, udah di pos 5 nih. Robi kan sama Ocit sama lu sama si Alung ya. Jalan duluan sama Ricky. Gua sisa gua bertiga. Di situ udah sesek banget dah. Udah namanya napas nggak katur, mau jikiran susah. Lemes gitu. Jikiran susah. Iya. Udah Gua nggak baca ingat apa-apa bismillah, ya, udah baca ngeblank. bismillah kayak Jangan kan mau ngomong. Kecoh. Kenapa saya susah? Iya. Udah hidup aja udah syukur gitu ya. Pas pengen nanjak ke pos 6 tuh kan jalan treknya udah itu banget tuh, nanjak banget ya kan. Dari bawah tuh dari pos 5 ngeliat ke atas si Arji kan tuh pos 6 di atas tapi istirahat dulu. Nah berhenti dulu, gua aja maju dikit ngeliat trek, ih si Ricky sama Socit udah di atas. Pas nengok ke atas, ya elah rame amat. Ramenya tuh apa tuh? Katir. Rame macem-macem bentuknya. Macam-macam. Iya. Kayak apa itu coba Serius, ceritain. macam-macam bentuknya. Itu kan gua Bisa diceritain. pas apa Iya, itu. di depan lu gua memikir dulu tuh. Iya, pertamanya kan Gua itu bilang, terus "Pos 6 nih." si Arja minta berhenti dulu, istirahat dulu. Ya udah istirahat dulu dah. Gak lama tuh gua ngeliat di pohon lah. Ada apa tuh? Mangga. Enggak gitu lah pokoknya. Burung apa tuh, Man? Gak ngerti gua bentukannya apa. Hitam apa? Iya hitam sih, gak kelihatan gua kan. Ada banyak. Iya, habis dari situ habis gua ngeliat itu makanya gua langsung bilang si Arja, duluan Je. Gua mau di tengah aja. Nggak mau duluan gitu. Biar ada yang dampingin Biar gitu ada yang ya. dampingin. Belakangnya. Udah tuh jalan kan sampai pos 6 istirahat. Di situ udah istirahat udah nggak ada pikiran apa-apa lagi tuh, makanya kan Tapi gua di bengong. situ lu sempat bengong kan gitu Iya, duduk Mukanya bengong. tepok. Mukanya beda. Pucat Pokoknya ya. berubah kalau dia. Udah nggak inget siapa-siapa, udah bengong banget, udah bengong lah pokoknya. Belakangnya jurang lagi ya. Iya. Nyender, udah bengong dah. Udah gitu disediain teh sama tolak angin. Udah mendingan tuh, udah baik lagi lah temannya. Udah ya istirahat, terus habis dia istirahat kan lanjut lagi treknya ke pos 8 ya. Pos 7 dulu ya. Nah, udah Tujuh bayangan yang lebih tepat. enggak. Yang Iya, tujuh bayangan. 7 bayangan. yang pertemuan dua jalur ini ya. Teman jalur. Ada Ada jalur ada dari- orang Pertama jalan kan, yang ada orang jalan. Yang ada orang mau jalan turun, lu pada dulu dah duduk. Aja Iya. aja nasar kata Bolok. Ya udah aja nasar. Iya, itu udah lewatin pos 6 ya. Ya, udah lepas. Kan itu istirahat dulu tuh, ramean ya. Ramean tadi ya. Iya, iya. Terus pertama Bolok cerita, ini jalannya kemana ya? Ke kiri apa kanan? Ada 2 jalur situ. Nah, lu yang depannya udah pada jalan duluan. Tapi anak-anak pada ke sono. Jalur kanan. Kata Bolok, setahu gua puncak juga jalur kiri bisa, Tir. Tunjukin tuh Bolok. Gua nengok ke atas. Pada ngeliatin gua semua. Apa tuh yang Gue pengen ngomong kan, gue pengen ngomong ke lu atau jangan cerita. Itu gua di depan itu. Iya, lu udah duluan. Enggak terlalu jauh sih. Ah. Gua sengaja. Gue nengok kata gue. Pertama ngeliatnya deket, nggak deket. Ini nunggu rumah panas Putih. semua nih. Putih. Di mana? Iya. Di dekat pohonnya. Iya, nggak jauh dari tempat istirahat. Berarti Sumpah nih, berarti buat berarti informasi. dekat gua dah. Pokoknya lumayan lah, jaraknya Taruh, tapi taruh, nggak taruh. terlalu. Udah, Terus? habis itu nggak lama gue nengok ke belakangnya lagi. Belakangnya lagi ada bapak-bapak, tapi putih juga. Serius Cok, serius nih, gue merinding serius. Di belakang kalau mau lihat nih. Serius ini mah gue Pada berhenti nggak? Pada berhenti nggak? Tapi Jadi- bener ya. Bener, Tapi bener. bener. Gua pas ngeliat dia muka dia nih, pas tunggu pas apa namanya pas break di pos 7 bayangan. Dia mukanya udah pucet men, sumpah gua nggak bohong, mukanya udah pucet. Udah bukan gaya dia lagi dah. Iya, makanya gua bilang, Tir, kalau emang mau nanjak makanya sambil sebat, kalau enggak sambil minum, sambil ngobrol, santai aja, jalan sebat. Nah, dia mikir juga tuh diem ya, mukanya udah pucet. Gak lama Alung, ada teman kita, Sarul, dia nggak ikut prank. Dia ngasih rokok, disebat lah sama dia. Habis itu kita langsung jalan. Nah, terus dia udah dah, pokoknya nyampe pos berapa tadi? Pos 8 ya, pas. Dia itu langsung diem ya, udah diem ya. Itu kenapa? Kira-kira kenapa diem aja gitu? Ya itu Gara-gara kayak itu ya? lemas gitu ngeliat
maksudnya kaget karena kaget Pertama nanjak ini nanjak, treknya oke. gitu. Terus kaget melihat gituan langsung melihat lah udah otak udah nggak kemana-mana nggak tahu kemana Nah, pikirannya. sebenarnya gua kenapa dari habis dari pos 6 gak jauh dari lu pada nih, ya kan? Karena gua udah ngeliat muka dia tuh beda banget. Kayak gua tahu nih, waduh kata gua nih nggak bener nih. Makanya gua bilang apa suruh teh udah jadi tuh sama tong angin ya nggak bener. Udah dibercandain aja tuh dibercandain biar ini. Selain kan ke 6 7 kan lumayan tuh. Kepisah ada jalur ya kata. Oh anak-anak udah pada duluan. Kayak gua nggak mau jalan duluan banget, masih ngeliatin Tirta karena kenapa? Lalu terus pas di persimpangan ini ya apa Kiara Janggot Kiara ya? Janggot. Nah, itu yang kata lu bilang itu tuh. Bayangan tuh. Ya itu Ah, katanya iya. dia bilang ada ngeliat juga. Nah disuruh jebak di situ gue ngeliatin udah jauh masih kelihatan. Pokoknya yang terakhir Kayak tuh gua gua bilang, yang jauh-jauh. paling serem tuh terakhir pas 7 bayang lagi ngebreak kan, break dulu capek. Nah si Andi tuh ngajak jalan, lanjut. Ayo Tir duluan sama gua. Kan yang lain masih pada duduk. Si Andi di jalan depan. Gua ngeliat si Andi, ayo hitam gede. Makanya kan dia Gimana? bilang, Tir ayo Tir duluan sama gua. Ah enggak, gua nggak mau, gua maunya barengan aja. Tapi Pak nih, ente responnya kesel Pak. Ya cukup nih informasi dikit, dia responnya kesel pas diajak begitu. Udah lu aja duluan. Iya, Dia respon kan kesel. maksudnya kayak bukan gue yang ngejawab kan. Maksudnya gini loh, gua ngajak biar kayak gitu, jangan lama-lama di situ. Kenapa? Ya kayak gitu, biar nggak terlalu lama di tempat kayak gitu, biar langsung bareng, anak-anak juga bareng gitu. Lu berdiri, anak-anak pasti berdiri. Karena kenapa? Kayak buat nge-backup lu gitu. Kayak gua duluan aja gua, biar ada di depan. Iya udah, jadi pokoknya paling serem dari gue bilang Banyak yang ngeliatin gitu ya di Iya. pos ya. Cuma ada yang bawa-bawa itu itu ya. Pak. 7 bayang. Oh ya, yang di pos 6 lupa gua. Ada ibu-ibu sama anak-anak. Gimananya? Oh pas lagi kita masuk. Pas naik nih. Ada Kan di ibu-ibu? depan. Ibu guys. Dia kan di depan, si Balang belakang. Gua sengaja di belakang, pas di bawah gua liat ibu mana warga sini apa mana? Gua warga lewat jalur pendaki gitu. Padahal nggak ada guys. Padahal cuma pendaki semua guys. Iya, semua mudah-mudah. ibu-ibu sama anak-anak serius. Tuh itu ibu sama anak siapa? Kita mah nggak ngeliat, kita mah happy aja. Ntar ada videonya kita lagi ketawa-ketawa. Mau ke 6 tuh jalurnya banyak tuh, ada banyak ya. Iya, jalur ada banyak situ, banyak pohon-pohon jatuh juga kan. Apa Banyak maksudnya? ya. Batang-batang pohon yang miring jatuh. Iya gitu. Ya tapi ya itu sih cerita horor gua terakhir di pos 7. Yang di pos 8 gua udah istirahat, udah tidur. Pas turun nggak lihat apa-apa lagi ya? Udah turun gua lancar alhamdulillah, makanya kan turun gua cepet tuh. Cuma pas di puncak lu kenapa diem aja tuh? Pas mau itu masih kepikiran, maksudnya masih sesek dada. Ya jadi Ditambah gitu, guys. diserang babi nggak? Enggak, gua enggak tahu Mungkin- karena udah tidur gua. mungkin pelajaran aja kali ya. Pelajaran mungkin kalau naik gunung pelajaran. jangan terlalu Kosong. jauh tuh, jangan kosong. Terus jangan terlalu banyak inilah banyak ngeluh. Saat gua juga banyak ngeluh tuh, Nah, capek ya. mulu tuh. Iya. Bilang nih capek, bener capek. Gue nggak bilang nih pos ini lama banget, bener pasti ngerasain kayak lama gitu. Kayak Ya. ini sini aja, bener. Alun juga bilang kalau misalnya udah sebawa santai aja, jangan bilang capek mulu. Ya gua satunya gitu misalnya. Dari awal gue malu, gue apa tengok-tengokan gitu. Di situ Sendiri ya? kan gini, Rumah sendiri. mantep. Oke, jadi segitu ya cerita horor dari saudara Tirta. Kita lanjut aja ke cerita ketua kita di jalan. Siapa namanya? Pak Riki Syahabudin. Silakan cerita. Ya, gue masuk sedikit nih buat perjalanan Tirta. Masuk kemana Om? Perjalanan Tirta yang namanya sering melihat melihat suatu sosok apa? Sosok gimana kita tadi? Sosok Ya, apa? Yang macam-macam itu. nah, yang macam-macam lah ibaratnya mistis-mistis yang ada di gunung tersebut, di Gunung Cikuray yang udah kita daki. Untuk sarannya nih, kalau kita melihat seperti itu ya, mungkin kalau kayak kita dalam hal kita nggak naik gunung misalkan, kita melihat pocong untuk kuntilanak di sekitar rumah kita, mungkin itu udah menjadi hal wajar. Tapi kalau udah kita melihat atau hal seperti ini di gunung itu udah bukan hal wajar lagi, maksudnya lebih kayak ibaratnya keterbiasaan ya, jangan dibikin, maksudnya Karena iya jangan bikin parno gitu kalau bisa, positifin aja gitu. karena itu bisa jadi karena satu sisi lain itu capek yang bikin lu pandangan lu jadi semuanya dibikin kadang kalau orang capek nih kan kalau ngeliat Halusinasi. nggak jelas gitu, jadi ih gua apaan tuh gitu.
ih itu apaan gitu, pasti begitu. Itu udah menjadi hal kayak ibaratnya ketika lu capek pasti punya bayangan, lu mandang di sekitar lu jadi ih ini kok kayak ada bentuk seperti ini, iya halusinasinya bahkan bisa muncul gitu. Makanya kalau dalam perjalanan ya tadi yang kata Alung bilang, jangan kalau lagi naik gunung itu jangan dibawa benar-benar capek John, istirahat lah, capek jangan biar diungkapkan secara serius, maksudnya nikmatin aja perjalanan. Emang namanya naik gunung ini olahraga hiking gitu. Makanya kalau Anda tidak mau capek, jangan Di naik rumah. gunung. Di rumah aja John. Sudah tahu naik gunung capek, masih aja naik gunung. Mana sempat. Kalau mau misalkan breaknya bilang santai aja, woi break bentar gitu. Nah, Yang untuk kalian yang suka ninggalin temen di perjalanan waktu naik gunung, sadarlah kawan, teman kalian itu mungkin dia lemah. tapi bukan meninggalkan, Pak. Bukan meninggalkan juga. Bukan meninggalkan, Pak. Karena dibagi. Nah, itu yang nyaut tuh yang ninggalin Karena kemarin. dibagi. Ini kadang kayak ada dalam satu kelompok nih, kayak misalkan kita kemarin kan 10 orang nih, itu ada yang suka ngaduluin, ada yang suka tengah-tengah. Itu kan dari bagian ibaratnya gak enak kalau kita ngedempet terus, nanti yang bakal diri tenda duluan siapa? Kalau misalkan kayak ada 3 orang yang capek, atau sampai sono bantuin bikin tenda dong, kan yang ada gak enak juga, capek-capek malah ngebantuin gitu. Makanya akhirnya kan gue memutuskan duluan. Iya, Dan bertiga. belakang gue ada Ricky yang buat tenda, makanya gue Itulah sistem yang namanya sistem kinerja kelompok dalam satu grup. Pokoknya jangan sampai ada yang ditinggalin sendiri aja kawan. Iya, yang penting kalau dalam perjalanan nih ada satu orang yang backup lah, Iya, yang udah pernah itu Nah, penting. kalau misalkan jangan sampai kalau pengen duluan jangan sendiri, atau kalau pengen sendiri ibaratnya duluan aja, jangan sampai ada kata itu. Kalau misalkan dia pengen sendiri itu udah ada satu orang yang backup gitu. Itu buat pelajaran. Takutnya kalau misalnya dia pengen sendiri, kalau dia udah tahu ilmunya mah nggak apa-apa. Itu yang terpenting, kalau dia Iya. tahu ilmunya nggak apa-apa. Kalau buat kita ya usahain jangan sampai sendiri lah. Seenggaknya teman kita. Kalau terjadi apa-apa kan kita nggak tahu ya. Jangan sampai ditinggal sendiri. Jangan tinggal sendiri. Karena gunung itu Nggak ada atau yang gunung tahu. itu kita nggak ada yang tahu, tidak bisa diduga-duga. Jadi itu misteri ya kan. Bisa aja kita lagi santai-santai cerah, tiba-tiba hujan, bisa kesasar, ya kan. Karena gunung itu ya misteri, jadi jangan sendirilah. Walaupun kita berani, tetap kita harus bersama-sama. Dan satu lagi, beda gunung beda karakter. Beda gunung. Jangan disama-samain. Sama kayak cewek, beda karakter. Bucin. Oke, lanjutin. Dong. Oke aja. Daripada kita makin lama makin bucin di sini, karena ini bukan channel gosip atau channel abal-abal, kita hanya cerita tentang salawat kalau nggak channel gunung. Silakan kita lanjut ke cerita selanjutnya, perjalanan turun yang dialami oleh Robi dulu pertama. turun ya. Turun, silakan Robi. Lo mau cerita lebih awal? Pas naik apa boleh? Boleh ya. Naik dari tenda. Boleh pengalaman Dari awal deh, pokoknya. Dari awal dah. Dari awal sampai turun. Pos penjagaan gitu ya. Ya, oke. Siap. Gua mau cerita sedikit tentang perjalanan kita di semua ya. Dari awal perjalanan menuju pos penjagaan gitu yang Malang gitu ya. Semua sih, bukan gua doang yang ngalamin, pasti sempat berpikir ini bener gak sih jalurnya gitu ya kan. Bener gak sih jalur Cikuray base camp menuju ini, bener gak gitu. Akhirnya coba dulu terus gitu ya kan. Akhirnya memutuskan ya terus lanjut. Karena ngikutin maps, Pak. Nah, karena ikutin Maps-nya- maps juga. maps-nya kan Maps-nya arah situ iya, ya. arah situ. Nah, pas sampai pos penjagaan yang bener ada gitu, pos yang bener-bener ada portalnya gitu dijaga. Dan situ udah mulai lega tuh, oh ya berarti bener dong sini menuju base camp. Akhirnya sampai di situ benar kita daftar semua ya kan. Farhan juga mengurus apa pendataan. Akhirnya sukses, lanjut jalan diantar juga oleh saya, bapak siapa nih? Kang Ujang. Kang Ujang ya. Akhirnya diantar sama Kang Ujang. Kang Ujang itu siapa coba ceritain? Kang Ujang Yang itu jaga penjaga pos. pos. Pos portal mau masuk ke Yang nggak tahu Kang Ujang itu, makasih ya Kang Ujang udah nganterin Oh, makasih banget tuh Kang Ujang. Wah, Makasih, Kang Ujang. udah sampai base camp ya. Iya. Walaupun setengah jalan Kang Ujang putar balik. Karena emang kabut juga tuh. Bang. Rambut tebel kawan. pos portal. Akhirnya kita lanjut Masuk jalan. portal. Sempat di pertengahan kan Kang Ujang bilang saya bisa sampai di sini saja nganter gitu. Kenapa nggak nyampe sana aja, kata supirnya Sarul. Oh nggak bisa katanya, karena ada temen juga khawatir kenapa-napa. Oke, akhirnya lanjut jalan. Cuma Pak Ujang berpesan kalau ada persimpangan dua itu ambil kiri ya, ambil kiri.
Nah di situ juga kita sempat berpikir, wah ada persimpangan juga, takut kenapa-napa nih. Ya kan, takut kenapa-napa nih, bener kan? Soalnya itu jalur cuma satu jalur doang, sepi, nggak ada rumah gitu kan. Sokan Iya. kebun semua. Iya, akhirnya kan udah, bismillah aja lah baca-bacanya daripada sepi. Udah jalan, akhirnya jalan. Pas kita sampai persimpangan, sih sempat berpikir, weh mana nih gitu, mana? Oh kata Pak Ujang kiri gitu, akhirnya kiri jalan. Terus nanjak, batu-batuan jalan ini bener gak sih jalannya sempat berpikir gitu kan, ikut semua juga kan. Sempat berhenti karena apa? Becek jalur itu. Akhirnya Farhan turun, dicek. Itu udah pikiran kemana-mana pasti kan ya. Iya benar. Ini bener gak sih jalurnya? Kayak ada lubang gitu ya kan, banjir. Akhirnya Farhan cek, turun, dijajal pakai tangan atau kaki, nyebur ya kaki ya. Nyebur pakai kaki, akhirnya aman kata si Farhan. Lalu Farhan masuk lagi, lanjut jalan. Oke berarti aman. Lanjut jalan terus nyampe lah berapa menit, setengah jam lah ya, setengah jam. Ini kok nggak nyampe gitu. Di web lama, arah ke kiri, udah ke kiri, atau estimasi pun makin lama gitu ya kan. Ngasal ya. Oh ini bener gak nih? Nah disitu udah mulai panik tuh gua. Oh bismillah ya. Oh terus kata Sarul, udah coba dengan sholawat kayak daripada sepi gitu. Gue juga gimana iseng lah gitu. Akhirnya dengan sholawat, dengan musik gitu kan. Lanjut perjalanan. Berapa menit kemudian lagi, nah udah sampai tuh. Ada lagi Pak, persimpangan. Ada lagi. Oh iya, yang menuju yang jurang. Tapi itu kita sempat ngeliat ini kan, Mancar. Nah di situ kita, bener nih, gitu. Towernya di sini gitu. Ada persimpangan di situ yang bikin kita bingung. Iya. Mau ngambil kanan apa kiri yang tahu. Iya, udah mendekati kan. Iya. Udah setelah mendekati ada persimpangan juga kiri kanan. Nah di situ kita sempat adu argumentasi tuh, karena si Tirta bilang, ke kiri nih kata jalan. Sedangkan Maps itu ke kanan ya kan. Tapi tower ini posisinya kan di kanan gitu. Terus kata akhirnya sebagian orang memutuskan ke kanan gitu. Oh itu kiri mah bukan kali gitu. Si supir sempat bingung. Ternyata pas dibuka bener Bob, itu jurang Bob. Iya, Gila. Iya, ternyata sempat buka itu jurang gitu. Kiri. Iya deh kiri ya. Padahal si jurang. dia emang ke kiri terus kan. Iya, Bang Udan bilang ke kiri terus. Karena dia bilangnya itu persimpangan cuma satu doang. Ya, tinggal Ternyata pas di sana ada dua. Iya. Dia memutuskan untuk jalan lagi kanan tuh. Nah udah mulai nanjak. Alhamdulillah akhirnya nyampe tuh di pemancaran. Sempat mobil nggak kuat gitu. Dorong dulu ya. Kita pikir kenapa nih, takut bensin habis kan, karena dilihat di satu batang gitu. Akhirnya ya udahlah, daripada ambil resiko gitu nanjak takut bensin habis. Akhirnya semua pada turun tuh, tinggal supir sama Farhan yang nemenin jalan. Kita jalan rame-rame tuh. Udah terus Farhan bilang, weh sorry nih Bob gitu ya kan, karena dia gak enak sama yang lain. Dari supir udah gak apa-apa santai ya, daripada ngambil resiko takut bensin habis gitu. Kita jalan. Bukan takut bensin habis sih, soalnya itu nanjak banget, takut mundur lagi. Bener mundur situ. jurang. Iya. Bensin habis kita banyak duit tinggal beli bensin. Untuk informasi, Farhan ini adalah salah satu pemilik restoran cepat saji yang bernama Nasi Uduk. Mampir. Kalau yang mau nasi uduk bisa DM dia, namanya Aja Farhan. Lanjut. Ya, sampai di situ kan akhirnya alhamdulillah Farhan dan Sarul nyampe duluan ke base camp, lalu parkir gitu. Sempat nungguin juga sih. Akhirnya kita jalan sambil lari lah, enjoy lah sambil tungguan, bawa center HP karena kan headlamp semua di carrier gitu. Mobil adanya ya. Mobil. Sempet si Ocit juga kan di belakang sendirian, dia nggak benerin apa tuh. Yes, bagus. Kita khawatir, akhirnya nungguin semua tuh. Weh Cit, udah yuk jangan lama-lama gitu ya kan, waktu juga. Kira yaudah yuk, udah nih. Apa takut bos? Antara takut dan lama-lama. Ada pikiran juga gitu. Karena kan Soalnya gelap. baru pertama kali lah gitu kan, Gelap, sendiri di takut. Pura itu terkenal mistisnya gitu. Akhirnya ya udah nyampe lah kita di base camp tuh, bukan base camp sih, warung gitu buat parkir gitu. Yang ada tower pemancaran. Sampai di situ kita parkir, Sesarin aja TP. nanya ke warung base campnya di mana gitu ya kan, parkir udah tuh. Keren di situ. Itu kan katanya di ini yang kan ada belokan tuh, naik dong. Deket got kan ya? Iya. Itu naik. Nah, akhirnya kita muncul naik tuh. Oke, makasih emang ya sama-sama. Pas naik tuh bawa aqua. Itu gue bawa aqua sama siapa? Bolok ya? Bolok. Naik, akhirnya kan coba naik rame-rame. Aku yang kasih tahu dulu berapa dus. Satu dus isinya berapa kilo sih? 12. Lumayan lah Aku naik. gede ya, aku segini nih, ukuran segini.
Bukan apa-apa kaleng-kaleng. Coba cek dulu, akhirnya kan udah nyampe tuh atas kita naik. Coba cek satu, oh kayaknya bukan nih gitu. Di situ gua udah mulai, duh, gua bawa aqua lagi kayak gua udah males nih turun lagi nih. Kalau emang naik, lewat jalur mana gitu ya kan? Masa ke base camp kayak gini Iya, ya? akhirnya dicek sama si Bolok gitu. Di Bolok ngecek tuh ke atas. Oh bukan, ini mah kayak tower TV gitu. Studio. Nah akhirnya tuh sebagian memutuskan untuk turun, nanya lagi. Kang bukan yang itu gitu, kata si penjaga warung ini. Yang satunya lagi tuh yang ada pelang, sementara Pantura, kayak itu pelang itu juga. Itu nanya sama orang Bekasi. Orang Bekasi ya? Makasih orang Bekasi ya yang udah ngasih tahu. Yang ketemu di jalur kemarin tuh orang Bekasi pokoknya the best yang lah. ngompor dah, yang ngompor bakar. Berarti orang Bekasi yang ngasih tahu ya? Sama si Amang juga ngasih tahu. Ngasih tahunya tuh udah salah. Iya, Si salah. Amang, Gitu. makasih Amang udah ngasih tahu. Iya, makasih banget. Salah maaf bang, gitu mah emang gitu mah. Kita mah Lanjut. Akhirnya turun tuh ke jalur yang sebenarnya gitu ya kan, Iya, ngasih yang tahu. sebenarnya. Nah, betul. Di situ gua udah mulai, wah lemes nih kayaknya nih ke atas nih, tapi kayaknya langsung ke pos 1 gitu ya kan. Akhirnya jalan, Paran bilang, lu mau gantian gak? Capek gak gitu? Ya lumayan sih, udah tahu lah bentar lagi. Kita jalan. Aiki mau gantian Aiki Ah, kepleset. jalur juga kan sempet licin gitu ya kan, di kebun teh. Panasnya. badan habis kabut pasti Iya. tanah basah. Di situ juga gue sempat ngeluh ya karena ini bener nggak sih? Soalnya nggak kelihatan. Iya, Soalnya jalurnya, gelap. ya. Dan Gelap. itu kebun teh juga tinggi. Iya. Jadi kita kayak di apa ya gitu lah. Kayak Karena nyapit gitu, mikir, gelap banget. mikir juga sih, kan kita sebelumnya pernah naik gunung sebelumnya gitu. Base campnya kayak gimana? Iya. Base camp tuh rame gimana? Ini kok base camp kayak gini banget? Cuma ada warung Iya, doang sama pos satu. Pos 1. Ini bener kan nih pas lihat ke atas bener ada base camp Ya itu karena kita datangnya terlalu pagi. Terlalu pagi. Kita kan datang jam berapa? Subuh udah kita di sana tuh Tiga. pas ajan subuh kita di Pas sana. subuh kita sampai. Lanjut Bang. Lanjut ya, akhirnya kan gua memutuskan untuk gantian lah gitu, lumayan juga gitu bawa sendus gitu, gede-gede lagi bawa sendus. Gede. Seperti jatuh Ya, ya. alhamdulillah terima kasih buat Paran udah gantian. Sama-sama Pak, sama-sama. Akhirnya Jangan bawa aku kepleset. gantian juga gua sama Paran, alhamdulillah ya kan. Ya saling nge-backup lah gitu, kita kan juga udah sama. Request di backup ya. Iya. Kira menuju pos 1, Base pos camp lah, yang base camp lah, pendataan. pendataan Iya. maksi. Sampai di situ kan kita memutuskan untuk beristirahat. Setelah beristirahat kita disambut dengan sunrise ya. Alhamdulillah. Bukan senja ya, Bukan senja ya. Senja ya. Kamar mandi ada yang bilang bahwa itu Pagi-pagi. senja loh pagi-pagi tapi. Ya mungkin salah Update ketik gitu. status. Sorry ya guys, maaf banget lo guys. Lanjut. Lanjut, setelah gitu kan waktu juga kan menjelang habis subuh itu ya pas habis subuh memutuskan sebagian ada yang sholat terlebih dahulu seperti Paran atau Ari dia tidur dulu karena lelah lah gitu. Yang sebagian yang ngopi-ngopi gitu sampai foto-foto udah pasti karena indah banget itu sunrise pagi-pagi itu sunrise. Sunrise ya bukan senja ya. Sekali lagi sunrise. Pagi-pagi itu Nah, sekitar pukul jam berapa kita si Maxi? jam 8. Jam Ya, 7. Setengah 8. Setengah 8. Setengah 8. Setengah 8 kita udah berangkat. Iya bang. Sekitar setengah 8 tuh kita packing dulu ya. Packing ulang lalu Senam. saudara siapa? Bolok yang si Maxi pendataan sama Ricky ya. Sama Ricky pendataan. Nah, setelah selesai pendataan kita memutuskan untuk senam terlebih dahulu ya kan? Ya nggak sih? Senam apa kawan? Itu muka mirip. Ya, Kan ada videonya ya. Mesin inilah, mesin badan juga enjoy gitu. Mesin badan dan bener guys. Kalau mesin badan itu sampai atas lemes. Iya, nggak ada pikiran apa-apa, enjoy ya kan, naik juga biar enak. Setelah senam kita mulai untuk berangkat berdoa terlebih dahulu gitu ya kan. Di sini gua bawa bagian apa ya? Fotografer atau apa nih? Gua kan bawa refleks doang gitu. Videografer lebih tepatnya ya. Fotografer Iya, kalau dia moto bagian gitu. dokumentasi lah gitu awal-awal. Dokumentasi di awal. Iya, dokumentasi dia Iya, karena di akhirnya lanjut nyebar. cerita turun aja ya langsung ya. Ya pokoknya dia ke atas Karena nggak ngalamin apa-apa ya. alhamdulillah kalau ke atas gua nggak ngalamin seperti hal-hal mistis atau gimana karena ya aman gitu, istilahnya gua nggak ada beban apa-apa gitu. Gak ada pikiran Enjoy gitu. kosong. Turun. Duit kosong Di, enggak. di pos berapa gua ngalamin yang Perjalanan namanya turun ya? perjalanan turun kita nih. Pos 4 menuju 3 kalau nggak salah ya kan, itu masih lumayan jauh lah. Itu gua di depan kan gua duluan, gua si Ricky sama si Ocit, cuma jaraknya agak jauh gitu. Gua duluan, itu gua sendiri posisinya sambil menunggu dia juga sih jalan santai.
Nah setelah gua menuju pos 3 itu ketemu orang pakai jaket biru sama kupluk juga sama tongkat. Di situ gua sempat berpikir ini orang nggak bawa apa-apa gitu, temennya mana? Sendirian lagi ya? Sendirian. Tapi gua berpikir positif. Oh ini biasa gitu, mungkin ada temennya di atas gitu, belakang juga ada temennya kan. Atau mungkin warga ya. Nah warga juga bisa jadi. Tapi kalau porter mungkin kemungkinan bawa air gitu ya kan, air atau apa gitu. Tanda gitu. Ini tidak bawa sama sekali. Nah, gue berpikir positif karena gue ya udahlah nggak mau pikir apa-apa, gue yang penting turun gitu sampai base camp gitu. Kira gue turun, itu dia sempet nyapa dulu dia. Ayo Kang duluan gitu, duluan. Cuma jalannya pelan dia pakai tongkat. Iya mah hati-hati gitu ya kan. Gue jalan ya, sempet nggak ngeliat muka sih, nggak ngeliat muka gue jalan udah lewat, gue nggak sempet ngeliat ke belakang lagi. Kira gue turun sambil menunggu si Ricky juga kan, Ricky, si Ocit, gue tungguin. Udah tuh gue di situ nggak berpikir kalau ketemu orang itu, gue biasa aja jalan, nggak cerita juga kan sama lu semua bahwa di gunung ya. Nah, base camp gue nggak cerita. Ada pertanyaan nih yang mungkin bakalan ditanya orang. Itu sebelum ketemu orang itu, pas lagi di atasnya, pas udah lewat dari orang itu ada orang lagi nggak kira-kira? Nggak ada. Dia doang sendiri. Dia doang sendiri. Dia doang. Gue inget lagi tuh. Itu karena gue sendiri karena nunggu dia juga. Tapi dia nyapa ya karena ya menurut gue pendaki gitu ya kan. Pendaki udah biasa aja gue. Iya mah. Tapi gue juga biasa nunggu orang itu nyapa gitu. Mau pendaki mau warga Iya. harus nyapa. Iya gitu. Sendirian Bang gitu biasanya gitu lah nyapa ya setiap pendaki. Sendirian Bang, mana temennya gitu biasanya gitu. Ini gue cuek. Gue lewat aja gitu jalan. Iya mah hati-hati gitu aja. Gue nggak lihat muka, gue jalan akhirnya menuju nyampe lah pos 3. Pos 3 gue nunggu si Ricky yang si Ocit. Pos 1 kali Pak. Pos 3 dulu. Pos 3. Kita nyantai. Nah, pos 3. Ketua kita Ricky dulu di pos 6. Pos 3. Itu harus tahu itu. Ketua Itu dia di pos 6 itu dia. Dengan dua kecelakaan udah selesai. Gue kaget karena si Ocit manggil tuh. Gak cebok. Bi, nunggu Ricky mau BAB gitu. Yaudah. Ada air juga kan gue pegang air. Karena dia berdua gak pegang air tuh. Dia megang air tapi gak cebok. Coba pakai daun tuh. Oke lanjut. Lanjut pos 3 kan akhirnya dia datang berdua. Gua nggak cerita apa-apa. Nah setelah di pos 2 akhirnya minum terlebih dahulu ya kan sebentar. Terus gua 5 menit lah kata Ricky, ngomong dulu santai Bi gitu. Udah santai. Terus udah 5 menit kemudian, ayo lanjut gak? Lanjut ya udah ayo jalan. Nah setelah menuju pos 2 nih, pos 2 gue jalan duluan, si Ricky juga kan nggak begitu jauh. Itu ada yang minta tolong, kenceng banget suara cowok lagi. Tolong gitu. Nah si Ricky juga nggak denger. Gue balik badan, si Ricky posnya agak jauh sama gue. Bi lu denger gak? Iya Bi denger katanya gitu. Dengar itu suara orang minta tolong. Udah nggak lama lagi gue balik badan dong. Gue berpikir wah gue naik lagi nih gitu. Gue harus naik lagi nih. Iya buat nolongin kalau emang benar-benar itu orang minta tolong gitu. Akhirnya pas gue mau naik, itu ada cewek turun sendiri. Gue pikir, oh itu temennya kali gitu. Itu temennya kali yang tadi, yang sama cowok juga, sama cewek juga, bertiga. Ada temennya juga itu rombongan, oh berarti udah ada rombongannya. Gue berpikir gitu. Kira gue, ya udah lanjut kayak gitu kalau emang ada temennya. Tapi kalau emang dia itu temennya gitu, nolongin. darurat. Iya. Itu ngambil ke tangan dong. Bang, tolong gitu. Karena itu gue dengar suaranya drastis banget. Tolong begitu. Gue kaget, gue sebenernya balik. Akhirnya yaudah Ki, itu udah ada temennya kok gitu. Gue turun lanjut ke pos 1, base camp lah gitu ya. Base camp. Pas sampai base camp tuh kan menuju base camp tuh ada kayak ini kayak apa tutupan gitu ya. Itu perbatasan vegetasi. Nah, vegetasi masuk itu ke hutan sama itu gue udah bareng sama dia. Nah, itu gue sempet disalip sama dia tuh. Nah, yaudah kita udah bareng ini menuju itu deket tuh base camp. Nah si Ricky duluan tuh kalau nggak salah di situ duluan, setelah itu Ocit. Nah pas di samping itu gue doang merinding kata, tapi gue nggak cerita merinding. Oh biasa ini mah kata gue, mungkin angin dingin kata gue, jalan ya biasa lah, jalan menuju biasa. Akhirnya sampai di base camp. Sebelum base camp tuh ya mungkin foto-foto dulu karena indah gitu ya kan, ada view-nya gitu sore. Oh buat yang namanya indah bagus. Itu pasti kita foto ya kan. Akhirnya ya udah nyampe lah di base camp gitu. Kita memutuskan untuk beristirahat dulu lah. Nah, tapi yang jadi pertanyaan Pak, itu siapa yang minta tolong? Nah, itu dia. Bisa jadi orang yang lu temuin gitu loh. Dan bisa jadi cerita yang bakalan gue ceritain sama itu
Jonathan Salim. Masalahnya si itu juga ngeliat ya Jon ya. Nah, masalahnya di Sarul. sebelah kan habis dia nih. Dia duluan, Setelah itu Ricky. setelah itu Ricky. Ya, pokoknya yang jalan duluan tuh dia bertiga. Ricky, Dia, Ricky sama Ocit. Ocit Nah, habis itu deketan. Gua dulu boy. Ya Arjen ya. Gua sendiri jauh. Arjen sendirian di belakang. Gak lama gua, Tirta sama Abram orang Cilacap. Ambar. Ya Ambar. Abram. Sorry bang, sudah berapa kali salah nyebut. Ambar orang Ambar Cilacap. apa? Dan gua Nggak ketemu. dulu ketemu gak? Enggak, deh, gua kan dia naik ya. Gua ketemu orang naik tuh nggak ada yang sendiri, paling berdua, Nah. 3, dan ada orang istirahat satu cewek yang lagi pas di pos 3 kita masak itu lagi istirahat dia. Nggak ada sama sekali. Dan di belakang gua tuh ada si Sarul dulu ya. Sarul belakang gua. Sarul belakang. Sarul Tapi belakang dia gua. ngeliat justru si bawa apa Nah. itu. Tapi lu nggak ngeliat pada. Soalnya gitu ya kan. Lu jangan sendiri. Dia ngeliat, Ricky nggak ngeliat, Ricky ngeliat gak? Enggak. Ocit nggak ngeliat, dia nggak Gua ngeliat. ngeliat. Gua nggak ngeliat, nggak ngeliat gua bertiga. Yang ngeliat lagi si Sarul, ada tuh teman kita yang dia nggak ikut perang kali ini. Nah, lu ngeliat gak? Gak ada sih. Nggak ngeliat kan? Nah itu dia yang jadi pertanyaan. Ada pertanyaan gitu ya kan. Siapa gitu? Apa jangan-jangan dia yang minta tolong sama lu waktu Robin? Tolong kenceng gitu Ya kan? kan gue berpikir positif karena berpikir positif tuh kita berada di mana gitu ya kan. Dari manapun Dari kita, mana gitu, kita harus positif. Ini juga kan gua taunya pas si Alung cerita Di sini. nah di rumah itu sampai di rumah gitu ya kan. Itu karena apa ya? Aneh gitu. Ini kok bisa dia ngasih tahu gua gitu. Bi lu dia nanya gitu ke gua. Itu gua di base camp nggak sempat cerita apa-apa gitu. Iya. Ceritanya di sini. Ini kok kayak si Alung ini ngasih petunjuk ke gua suruh cerita gitu apa yang gua alami. Tapi tujuan si Alung tuh bukan ke situ. Dia nanya, "Bi lu waktu di jalur ngeliat orang nggak sendiri gitu pas udah sampai sini?" Lah, iya ngeliat kenapa lu? Itu dia nggak bawa apa-apa loh katanya. Nggak bawa apa-apa, dia pakai kupluk sendiri, jaket gitu. Iya. Nah, gue juga ngeliat dong gitu. Iya, tapi anehnya dia nggak bawa apa-apa gitu. Namanya orang naik gunung kan pasti bawa tas kecil lah gitu. Bawa tas kecil atau Ya, apa minimal gitu. tas Dia kecil bawa tongkat doang, bawa jaket biru sama kupluk. Tuh, cuma dia nyampe gitu doang. Silakan Kang gitu. Dia pelan. Nah, setelah sampai situ, iya bener lu. Iya berarti lu doang sama gue yang ngeliat tuh. Coba tanya yang lain untuk memastikan bahwasannya ini orang gitu, dia bilang gitu. Jadi tanya lah kalian ini semua nih teman-teman semua, iya teman-teman kita ya kan. Nggak ada yang lihat. Nggak ada yang ngeliat loh Sama satu-satu sekali bener. nggak ada. Lalu gue paling Gila, belakang. gila, Kita nggak ketemu gila. sama Gua- sekali. Orang paling belakang ya, Gua tim setelah santai. maksudnya setelah rombongan pertama sama setelah rombongan yang belakang tuh gue di tengah kan sendiri itu nggak ngeliat sama sekali gitu. Dan kalau misalkan dia minta tolong kalau nggak jatuh atau gimana kan ada tandanya gitu. Ini gue enggak gitu. Nah, seperti itulah. Siapakah yang meminta tolong itu kawan? Siapa yang kemarin ke Cikuray bareng gua mungkin hari Selasa lah ya. Hari Senin. Hari Senin. Kita turun Selasa. Turun Selasa. Yang teriak minta tolong lah. Tolonglah, jangan begitulah. Takut kita Kasihan tolong. gitu. Kita sih tidak takut sebenarnya. Cuma merinding. Merinding pas sudah sampai sini. Pas lagi ngadu-ngadu cerita di mana merinding. Kenapa kita bikin ini? Karena kita merasakan. Bukan bermaksud kita mau bikin konten, emang dasar bikin Wow, bukan bikin konten Kita disponsori oleh Indo Cafe. Buat ngisi apa channel YouTube sebenarnya. berbagi cerita. Sharing juga berbagi Berbagi cerita. cerita nih. Karena emang kita baru pertama kali ke Cikuray gitu. Nah. Nah, kenal mistisnya. Kenal mistis dan jalurnya yang Jalurnya gokil sih. Masya Allah. anak gil pokoknya lu. Dan terkenal oleh Bagasnya. Ini akan diceritakan oleh Frank Bagas. Dan teman kita juga gak ada otak. Jadi gitu aja ada yang mau Oke. Tadi cerita dari Bang Robi lumayan bikin urat kita ini ya, ngilu Urat apa? Urat apa? Orang malu. Bulu naik lagi. Oh, iya. Dikit. Dan selanjutnya kita sambung cerita dari Bang Fikri John Sena. Yang si Tirta Pucet, lu sempat bilang kayak gini. Tir, lu kenapa Tir? Muka lu putih banget Tir. Iya dia yang nanya tuh. Gue nanya sama dia. Gue bilang sama siapa ya?
si Tirta tuh udah aneh mukanya. Gue udah netting kan, tuh perasaan gue juga udah gak enak nih. Kalau gue dia mau tanya, cuma gue diemin. Gue udah bilang kayak gitu, Tir, lu kenapa Tir? Si Tirta juga itu kan linglung, gue tanya gitu kan, jawabnya nggak jelas. Kayak ayam lagi habis nelen karet gitu ya. Udah bener nih, udah jalan. Ya, selama itu pos 7 ya ngerasa doang lah sampai atas, sampai base camp, sampai tempat di tenda. Nah habis itu kan gue nggak banyak apa ya, langsung tidur gitu. Kalau langsung tidur gue Langsung beli SB. ngangetin diri, nggak kuat lagi gue, soalnya kan fisik Kuat gue badan. fisik gue emang lemah banget gitu. Jadi ya gue Anda kaum lemah. Lemah sahwat. Anda kaum lemah. karena perjalanan masih panjang jadi siapin energi lah gitu. Nggak tidur sih. Nah, akhirnya dibangun tidur beberapa menit, dibangun buat makan juga nggak nafsu tuh. Nah habis makan ngulang dulu kak dia. Ngulang itu apa ya? Ngulang itu kayak nggak ngelakuin apa cuma diem doang gitu. Pokoknya diam. Ngomong. Itu bahasanya Mas. Sendiri lah. Ya bahasa itu lah ya. Sunda ya. Bahasa Terus basic nih yang ngeprank babi. Sudah posisi pos 8 tuh Ya ya. pos 8. Mau tahu. Tenda ya. Tenda. Videonya nanti dibantu Sumpah itu gue nganggap itu beneran. Iya. Karena Karena mirip ya. lewat, karena mirip. Gue sempat pengen bangun nih, pengen lihat nih. Tapi gue takut. Sampai beneran. Akhirnya, gue dengerin aja nih. Nah, di situ gue tidur. Nah, tidur gue sempat beberapa kali bangun ya. Nggak tahu kenapa tuh. Kayak malam panjang banget. Nama ya. 4 kali apa 5 kali gue kebangun. Yang pertama suara angin, kenceng banget. Kan gede pohon gitu kan. Terus kayak hujan. Emang gerimis. Gue kebangun gara-gara itu. Udah. Terus tidur lagi, bangun gara-gara babi, suara babi. Iya, soal babi itu ada. Iya. Itu suaranya. Itu ada itu. Coba Ada banget itu. itu suara babi. Di belakang tenda. Di dalam Terus- tenda ada. Terus si Oci kan di pojok sempat ada yang kayak duduk gitu. Wah, buat itu gue berdoa aja ya, udah jangan sampai dia acak-acakin lah gue ya. Itu babi ya, bukan Babi horor-horor. itu beneran orang, soalnya udah pada tidur semuanya. Terus tidur lagi, bangun lagi, suara angin. Terus hujan ya kan, gue situ berdoa ya udah jangan hujan lah gitu. Kita perjalanan masih panjang, ntar tenda basah gitu. Kayak bisa gue kayak gini. Kebangun lagi gara-gara orang tenda itu yang baru. Iya, yang baru. Sial banget tuh, Pasang berisik tenda dia. amat. Berisik ya. Pasang tenda ya. Gak mau harga yang lain, tolong lah ya. Ya, di situ di pos 8 puncak aman lah. Pas turun aman lah sampai pos 3. Aman sampai pos 3 ya. Aman sampai pos 3. Pemula cewek. Pos 3 kita santai ya kan, ngobrol, makan mie, ngopi. Gue juga pindah-pindah kan kesana kesini kan, ngopi, mangga. Terus nggak lama tiba-tiba gue duduk bengong dikit ya kan. Kaki gue udah mulai gak enak, kaki gue berat gitu. Makanya gue kasih balsam gitu kan di celana. Nah mulai dari situ kayak kaki itu berat banget, bener ngilu banget. Nah dari situ gue dari pos 3 ke bawah tuh benar-benar merayap dah, tanya sama si Tarsa. Ya, terima kasih juga ya Bang Coki, udah nemenin Bang Bolok 3. Udah sabar banget dah nemenin gua. Kemudian kita berdua ya, yang jalannya paling lama. Anda kaum lemah. Kalau kaum lemah, mau punya alasan sendiri, gue punya alasan sendiri kenapa gue lama. Kenapa gue lama ya, karena sepatu gue kaki gue 43, gue diminjem sepatu ke temen gue ukurannya 41. Itu pas turun ngepres banget kaki, sampai ini gue masih belum sembuh nih, kelingking kaki gue. Sampai di atas kepala ada tulisan ya, maaf Terus Pak. gimana? Jadi lanjut Pak, kenapa Anda bisa selemah itu Pak? Ya nggak tahu itu apa karena kelamaan capek atau Atau mungkin karena ada mengeluh Semalam dulu. ngapain aja di tenda? nggak mau ngapain. Kita karena mungkin kelamaan Positif aja lah. istirahat Ya, gitu ya. positifnya Positif. gitu. Positifnya kelamaan istirahat. Udah Karena di gunung, Saya positifnya Anda main-mainan di atas. coba, karena di gunung gimana nih? Kalau lama berhenti bakal ngalamin apa? Dingin apa dingin. Dingin kan. Ototnya jadi ini. Soalnya kan kita udah panas nih, otot udah panas, udah dia kerja terus Lawan lama-lama. hawa dingin. Makanya kalau istirahat, kalau misalnya break jangan terlalu lama banget gitu, karena udah mulai dingin lagi kita Iya, gitu, iya. nggak panas, jadi kayak mulai bekerja lagi nih dari awal gitu. Iya. Makanya jomblo tuh jangan lama-lama. Hai. Kalau jomblo lama-lama Tadi karatan. Skip, bucin, next. Nah itu jalan biasa ya, ngerayap-ngerayap lah pas sebelum netting. Kayak pegel biasa lah positifnya. Sama Coki, Coki duluan tuh nggak terlalu jauh sih, ya paling 5 meter. Dia ngambilnya yang susah mulu di samping jurang. Dia ngeliat ini tapak di jurang, kayak orang kepleset. Bekas orang kepleset. Bekas orang kepleset. Nah di situ kata dia, kenapa nih kayaknya ada yang jatuh nih. Tapi enggak lah, kayak nggak ada siapa-siapa kata dia. Kayaknya aman lah. Nah di situ gue mulai merasa, aduh
Gue udah gak enak banget nih, badan gue udah bener-bener berat kaki. Makin gitu kan gue nggak sempat ngeliat ke situ. Udah gue banget, gue fokus aja turun. Terus turun jalan, ya merayap, gue makin berat kata gue. Gue kaki yang berat. Iya. Akhirnya kagak. Sampai sempat kan nama Coki kan, sini tas lu gue bawain. Udah bang, ini mah nggak ngaruh, tas kaki nih, kaki berat. Kalau mau gendong aja bang, gitu lah katanya. Kata Coki makasih gitu, nggak mau makasih, gendong. gue bawa ya. Kita masukin Coki ya fotonya. Ya Coki ada nanti fotonya Bang Coki. Thank you udah nemenin temen kita ya kan. Coki dah. Coki emang Sabar, bikin Bang. happy. Campur kategori. Coki. Sorry ya guys. Lanjut bang. Disponsori oleh Coki. Lanjut. Itu ya, Pak. Tadi seperti biasa ya, sambil was-was sampai gue berpikir, aduh yaudahlah, penting gue jalanin aja gitu, udah kayak putus asa gitu kayaknya. Udah, yang penting gue melangkah dikit-dikit apa-apa lah. Nyampe gitu. Nyampe, gue selamat gitu. Ya semoga aman-aman aja jalan gitu. Terus gak lama kita nemuin ini, kata si Borok, itu mah tanda kali di pohon, jaket warna biru. Ya pas deketin, kok kayak sarungnya kayak sarung soket gitu. Ya, gue ngeliat situ, gue ngeliat ada itu. Kalau itu semua ngeliat gue juga. Gue mikir ini orang ribet amat, gue sampai nanjak ini, sampai manjat gini kan mana masih bersih ya. Gue mikir aneh-aneh, gue mikirnya apa jadinya pesugihan kayak buat sesajen gitu kan. Ya kan. Ya kali Tapi nggak ada kok, nggak ada apa-apanya, nggak ada kayak buah-buahan. Cuma karena dia capek mikirannya aneh-aneh wajar lah. Merayap kayak merayap terus udah berapa senti gitu ya kan, nggak panjang-panjang. Terus gak lama kita turun base camp, ya kan. Dia cerita katanya ketemu orang tua yang nggak pakai apa-apa, yang tadi lu bilang pakai jaket biru. Nah, di situ gue berpikir apa ya, gue kok nggak nemuin ya, kita paling belakang ya, kita nggak nemuin sama sekali. Nggak terlalu gue pikirin itu. Terus yang minta tolong, yang lu bilang kata minta tolong. Nah gue berpikir itu tuh yang di jurang tadi, iya jejak itu Masih baru lah itu. masih baru, masih orang Masih kasih kayak- Coki ini kayak masih hangat. Kita nggak tahu kelanjutannya mungkin. Ya kita nggak tahu kan. Apakah mungkin ada yang jatuh? Kita nggak tahu. Semoga tidak ada yang terjatuh. Amin. Semua nggak ada kejadian apa apa ya. Selamat semua ya kan. Akhirnya jalan. Si Coki juga sesuai lagi ngeliatin itu tuh bos, Mangga udah nungguin loh. Jauh banget atau Ngeledekin terus tuh Coki ya, namanya Coki emang lah. Emang lah kamu itu cok. Makin ngedon gue ngeliat pos tuh kayak jauh banget. Jalan yang bisa, terus gue ngeliat ke kanan. Ini kebun ya, tapi kok rapi banget, kotak-kotak, kayak kuburan. Gue bilang, Dia halunya udah parah ya. weh itu kuburan bukan sih kata gue kan gitu. Langsung dia kata dia, wah lu halu aja lu, orang kebun gitu, kuburan. Bon cabe. Bilang dia, lu ngerap-ngerap aja di situ. Terus ketemu Mbak ya kan, sama kaki kayak gue. Boleh ledekin aja mbak, ayo mbak, balapan mbak, sama nih saya kaki juga kayak gini. Akhirnya sampai di pos, gue tuh aman, udah alhamdulillah sampai di pos, gue udah bisa memulainya, jadi gue harus bisa mengakhiri kita, alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Nggak dibantu Kelly lah, cuma akhiri. Ya kan? Kamu dibantu Aiki Ya, yang cuma Aiki mobil. doang sampai mobil. Karena dia leader harus diberat-beratin ya. Harus. Tanggung jawab kita. Jadi sampai situ aja cerita gue. Jadi ya, alhamdulillah aman semua ya. Jadi Sama semua. nggak kenapa-napa, cuma pegel doang Iya, gitu ya, kaki. pegel. Kerasa Dan sakit cuma doang. ngelihat jejak. Ya gini guys, ini cerita panjang lebar ternyata pegel doang guys. Ya positifnya sih pegel, insya Allah pegel Ya doang. lihat itu jejak. Insya Allah pegel doang. Karena bisnisnya guys. Jadi dengan cerita dia menemukan jejak gitu ya. Jejaknya nyambung ke ceritanya Robby. Oh, bisa jadi. Itu gua nggak berpikir ke situ ya, bahwasannya itu nyambung gitu. Tapi bisa jadi gitu, karena pas gua di jalur itu ada yang minta tolong gitu. Tapi mudah-mudahan sih enggak gitu. Mudah-mudahan juga ini pegel biasa ya, bukan macam-macam gitu. Insya Allah pegel biasa. Mudah-mudahan. Jadi gimana nih? Ya karena gua gak punya cerita apa-apa ya, gua sama dia ngeluh kaki doang sama nemuin jejak. Jadi kita langsung aja nih tutup. Tutupnya mau pakai apa dulu nih? Mungkin Saran-saran. ada ini, ada Saran-saran kesan-kesan dari Pesan-pesan, ada pesan-pesan dari orang. Bang Jago. Silakan Bang Jago. Ya pesan-pesan semuanya coba ini. Pesan buat pendaki yang mau naik, yang mau baru naik nih sama yang udah lama, coba pesannya apa nih? Apa pesannya? Ya Khususnya buat yang baru dah. yang baru kalau ingin mendaki gunung jangan kalau belum punya mental yang kuat itu jangan coba dulu mendaki gunung gitu. Satu sih kalau karena ini kan di alam bos, alam bebas, kita melewati alam-alam yang dibuatkan nggak tahu Bukan bakal manusia doang.
bakal kayak gimana dia di alam itu yang akan kita temukan nggak tahu apa aja. Makanya kalau nggak disertai dengan mental kuat itu nggak bakal bisa berjalan dengan lancar gitu. Makanya dari awal waktu gue pertama mendaki gunung juga motivasi gue pertama itu ya satu mental dan yang kedua fisik. Nah kalau kita nggak punya fisik kuat itu ya namanya juga olahraga hiking itu kan berjalan kaki ya hingga sampai puncak dan turun lagi sampai rumah gitu. Kalau kita tidak punya fisik kuat itu jangan main-main buat mendaki gunung ya. Emang selama pendakian kita punya tim atau punya yang namanya kelompok dan punya manajemen masing-masing. Ada yang sabar lah, kita main santai, jangan buru-buru. Tapi kan kita juga nggak enak kalau lama-lama buat mengulur waktu. Kadang kan kayak satu kelompok ini punya narget kita kudu sampai poscan sampai jam segini. Tapi kalau kita punya temen yang lama jalannya kan gak enak juga gitu. Makanya kalau naik gunung kalau bisa, kalau pengen naik gunung nih olahraga dulu digiatin gitu. Mingguan lah minimal ya. Yang lebih utamanya perbanyak jogging, jalan santai dia di mana lingkungannya lah, yang penting jalan gitu. Itulah yang bosannya sih cuma dua doang, mental dan fisik yang kuat aja. Yang lainnya sih ada lagi itu alat. Buat orang pemula gak usah punya alat banyak-banyak, satu aja jaket tebal, dua jaket tebal sama sepatu. Dan kalau misalkan bisa punya carrier, SB sama SB itu penting buat sama SB, sleeping bag ya. nggak usah tidur pasti. Ya, itu aja, guys. Pribadi lah Nah, pesan dari Pak Farhan ada? Kalau dari gua sih satu. Naik gunung sih terserah, yang penting jangan nyampah. Boleh. Tumben juga lu aja nyampah. Gua bawa turun. Gak enak gunung banyak sampah ya, sumpah. Gua lihat kiri kanan kok banyak bekas rokok. Pantes kayak isinya satu pas balik. Iya, itu kan Bagus nih, boy. Bagus nih. Ini pujian menjilat sekali. Teman-teman. Ini untuk Contoh. panjat sosial juga. Ya pada intinya kalau naik gunung itu ya tetap santuy, pikiran positif aja. Jangan pernah mikir bahwa kita capek ya. Namanya naik gunung capek, bos. Suruh siapa naik gunung? Mana sempat. Dan satu lagi. Kalau emang kita mau naik gunung, kita harus cinta dulu. Cintai gunung. Kalau kata Yakult, cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Kalau kata gunung, cintai gunung, baru kita mendaki setiap hari. Jangan setiap hari, setiap minggu lah, setiap bulan lah. Gitulah. Itu biasanya dikit ya. Tidak jelas. Oke, waktu udah kepanjangan langsung aja tutup. Dari tadi disuruh tutup malah ngomong sana sini, silakan tutup. Oke, buat teman-teman silakan komen kalau misalkan ada yang tahu kenapa kita mengalami kejadian selama perjalanan, Atau mungkin ada yang punya cerita lebih boleh. dari kita, boleh komen di bawah. Masih banyak kisah-kisah mistis yang akan kita jalani ke depannya. Semoga sih jangan. Ya tentunya pasti bakal ada. Ada. Namanya setiap perjalanan itu pasti ada lika-liku dalam kehidupan. Bos. Ya, cerita. pasti ada cerita yang Iya, seru, betul, baik Bos. itu positif ataupun negatif. Oke. Segitu aja dari kita. Oke. Jangan lupa di like, dan subscribe. komen, di share ke teman-temannya biar kita tahu. Salam Dan lestari. jangan lupa subscribe. Salam. Dan satu lagi. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah sikit. Oh iya, iya. Betul. Gitu dong. Kayak bener.